Halo Sobat Fisika, di sini kami akan menjelaskan tentang energi nuklir. Dadah. Tugas ini dibimbing oleh Bapak Arifyan Dimas, MPD, guru fisika kami yang luar biasa. Energi nuklir adalah energi yang dihasilkan dari reaksi inti atom melalui proses fisi atau fusi nuklir. Jenis-jenis energi nuklir ada 3 macam. Yang pertama, fisi nuklir adalah proses pembelahan inti atom berat seperti uranium-235 yang menghasilkan energi besar, digunakan dalam pembangkit listrik tenaga nuklir dan senjata nuklir. Yang kedua, ada fusi nuklir, adalah penggabungan inti atom ringan seperti deuterium dan tritium, berpotensi menjadi sumber energi bersih di masa depan, meskipun teknologinya masih dalam tahap pengembangan. Yang ketiga, ada peluruhan radioaktif. Isotop radioaktif menghasilkan energi melalui peluruhan yang dimanfaatkan dalam bidang medis dan industri. Pemanfaatan energi nuklir. Pembangkit listrik menghasilkan listrik dalam jumlah besar dengan emisi karbon rendah. Kesehatan digunakan dalam radioterapi untuk pengobatan kanker dan sterilisasi peralatan medis. Industri digunakan dalam radiografi industri untuk pengujian material hingga logam tanah garam. Pertanian digunakan untuk meningkatkan produktivitas tanaman melalui teknik mutasi dan pengendalian hama. Penelitian digunakan dalam berbagai penelitian ilmiah untuk memahami struktur materi dan reaksi nuklir. Oh my god! Wow! Keunggulan energi nuklir ada 3 macam. Yang pertama, tidak menghasilkan emisi karbon. Yang kedua, efisiensi tinggi. Dan yang ketiga, daya besar dalam skala kecil. Namun, resiko dan tantangannya juga ada 3. Yang pertama, limbah radioaktif yang sangat berbahaya. Yang kedua, biaya pembangunan tinggi. Dan yang ketiga, potensial bencana seperti di Chernobyl atau Fukushima. Dampak pembuangan limbah nuklir ke laut yang pertama, merusak ekosistem laut, merusak terumbu karang, membunuh biota laut, dan mengurangi keanekaragaman yang hayati. Yang kedua, pada ekonomi lokal akan merugikan industri perikanan akibat turunnya kepercayaan konsumen. Yang ketiga, pada kesehatan manusia, paparan radioaktif bisa sebabkan kanker dan penyakit genetik. Yang keempat, pada tatanan internasional akan memicu konflik diplomatik antara negara yang terdampak. Pelepasan limbah PLTN Fukushima ke Samudra Pasifik yang dimulai sejak Kamis 24 Agustus 2023 masih menuai polemik dan kritik. Peneliti di Woods Hole Oceanographic Institution Amerika Serikat Kenneth Buseler mengungkapkan, limbah PLTN Fukushima tercemar lebih banyak jenis dan jumlah radioaktif. Penyebabnya, air pendingin PLTN itu bersentuhan dengan inti reaktor yang meleleh. Di PLTN lain, air pendingin tidak bersentuhan dengan inti reaktor. Tahun 1946 hingga 1998, ada 67 kali uji coba bom nuklir oleh AS di Kepulauan Mariana. Sejak 2021, Jepang mengumumkan rencana membuang 1 juta ton air limbah dari PLTN Fukushima. Tokyo mengklaim semuanya sudah diolah dan aman untuk dibuang ke lautan. Adapun pihak Jepang dan Badan Tenaga Atom Internasional atau IAEA menyimpulkan bahwa limbah PLTN Fukushima aman dibuang. 海关总署已发布公告，决定自8月24日起全面暂停进口
原产地于日本的。 Bayangkan suatu hari kamu sudah makan ikan tuna, tapi tanpa kamu sadari ikan itu telah mengandung zat radioaktif yang berbahaya bagi tubuh. Bukan karena tercemar plastik atau logam berat, tapi karena limbah air nuklir yang sengaja dibuang ke laut. Pada tanggal 24 Agustus 2023, Jepang secara resmi membuang air limbah radioaktif dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima ke Samudra Pasifik. Langkah ini diambil meski menuai kecaman dari banyak negara, kelompok lingkungan, dan komunitas nelayan, baik di dalam negeri Jepang maupun internasional. Solusi dan rekomendasi ada 4 macam. Yang pertama, transparansi dan pemantauan internasional. Yang kedua, alternatif teknologi. Dan yang ketiga, pendidikan dan kesadaran global. Yang keempat, revisi perjanjian internasional. Saran untuk Indonesia terkait energi nuklir. Bangun PLTN secara bertahap untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Perkuat regulasi dan teknologi agar aman dan efisien. Libatkan masyarakat dan edukasi publik untuk menghindari penolakan sosial. Lakukan studi risiko dan kelayakan secara menyeluruh. Perbandingan Indonesia dengan negara lain, negara-negara seperti Prancis dan Rusia telah lama memanfaatkan energi nuklir sebagai sumber listrik utama. Korea Selatan dan Jepang juga memiliki teknologi tinggi dan sistem keamanan yang ketat dan pengoperasian PLTN. Jerman memilih menghentikan PLTN karena tekanan publik menggantinya dengan energi terbarukan seperti angin dan surya. Sebaliknya, China dan India justru mempercepat pembangunan PLTN untuk memenuhi kebutuhan energi bersih yang terus meningkat. Kalau kalian suka,